Kariska dari Universitas Mula Warman, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan mereview ulang tugas tentang meningkatkan sikap kritis dalam membaca. Pengertian membaca kritis. Membaca kritis secara umum merupakan kemampuan mengolah bacaan untuk menemukan makna yang terdapat di dalam bacaan, baik makna tersurat maupun tersirat, yang bertujuan untuk mengungkapkan pendapat, mengomentari, dan memberikan kritik atau masukan. Langkah-langkah dalam membaca kritis. 1. Melakukan survei pada isi buku. 2. Membuat pertanyaan. 3. Membaca. 4. Evaluasi. 5. Meninjau ulang. Perlunya sikap kritis dalam membaca. Karena membaca kritis mampu membantu kita untuk memahami suatu tulisan dengan menyeluruh. Dengan membaca kritis, kita melatih diri untuk mengenali tujuan si penulis, mengenali bias-bias yang muncul dalam tulisan, dan memahami nada atau arah emosi yang ingin dimunculkan penulis. Oleh karena itu, pembaca kritis mampu mengenali suatu teks lebih dalam, bukan hanya soal fakta yang disajikan, namun juga maksud si penulis. Sebagai contoh, ada dua orang, yang satu adalah pembaca kritis, yang satu tidak. Dimana untuk membaca buku sejarah yang sama, si pembaca tidak kritis akan mengakui semua informasi yang tersaji dalam buku tersebut sebagai fakta sejarah. Sementara pembaca kritis yang membaca informasi serupa tidak akan tergesa mengatakan bahwa yang ia baca adalah fakta sejarah. Pembaca kritis akan memahami apa yang dibacanya sebagai suatu informasi dari perspektif lain yang perlu dibandingkan dengan informasi-informasi lain dari topik yang sama. Kita perlu meningkatkan sikap kritis dalam membaca. Metodenya adalah: yang pertama, survei; yang kedua, question; yang ketiga, rate; yang keempat, restage; yang kelima, review; keenam, reflect. Itu aja. Oleh karena itu, pembaca kritis mampu mengenali suatu teks lebih dalam, bukan hanya soal fakta yang disajikan, namun juga maksud si penulis. Sebagai contoh, ada dua orang, yang satu adalah pembaca kritis, yang satu tidak. Dimana untuk membaca buku sejarah yang sama, si pembaca tidak kritis akan mengakui semua informasi yang tersaji dalam buku tersebut sebagai fakta sejarah. Sementara pembaca kritis yang membaca informasi serupa tidak akan tergesa mengatakan bahwa yang ia baca adalah fakta sejarah. Pembaca kritis akan memahami apa yang dibacanya sebagai suatu informasi dari perspektif lain yang perlu dibandingkan dengan informasi-informasi lain dari topik yang sama. Yang pertama, kita ketahui survei. Tahap pertama adalah melakukan scanning terhadap bahan-bahan bacaan yang akan dibaca. Jika kita akan membaca sebuah buku, sisihkan 3-5 menit untuk melihat daftar isi, bab, pendahuluan, dan buku halaman-halaman untuk melihat bagian mana buku tersebut ditulis dan gaya penulisannya. Dan yang kedua, question. Pada tahap ini, kita akan mengembangkan pertanyaan-pertanyaan mengenai bacaan yang akan kita baca. Misalnya, kita akan membaca sebuah artikel yang berjudul "Kasus Narkoba
pada kalangan remaja. Kita akan bertanya, apakah remaja di Indonesia lebih banyak mengonsumsi narkoba ketimbang orang dewasa? Jika kita punya waktu atau bacaan ini penting, tuliskan pertanyaan-pertanyaan ini sebelum memulai membaca. Tahap ketiga adalah write atau membaca dengan seksama untuk menemukan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah kita kemukakan sebelumnya. Kita juga mungkin menemukan ide-ide lain dari bahan bacaan selama kita membaca. Yang keempat adalah restate atau mengumumkan kembali mengenai apa bacaan yang telah kita baca. Jika kita tidak mampu mengemukakan kembali apa yang telah kita baca tanpa melihat ke bahan bacaan, artinya kita harus membaca ulang. Restate ini membantu kita untuk memahami dan meningkatkan apa yang kita baca.